Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Zakia dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 31. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang laporan hasil identifikasi limbah berbentuk bangun datar yang terdapat di Jember. Jadi saya setelah mengumpulkan nih 5 data pengrajin yang terdapat di Jember ini. Yang pertama, terdapat pengrajin ecobrik, lalu ada pengrajin figura foto, lalu ada pengrajin dengan hiasan dinding, lalu ada pengrajin hiasan paper bag, dan yang terakhir ada pengrajin gantungan kunci. Saya akan mulai dari pengrajin ecobrik itu sendiri. Jadi buat kalian semua yang nggak tahu apa sih itu ecobrik, jadi saya akan memberitahu apa pengertian dari ecobrik itu. Ecobrik sendiri merupakan limbah plastik yang diisi oleh padatan-padatan hingga plastik itu, lebih tepatnya botol plastik ya, hingga botol plastik itu menjadi pejal, padat, dan dapat dibentuk menjadi bentuk-bentuk yang diinginkan. Contohnya terdapat kursi, panggung, pot bunga, meja, dan lain-lain. Di sini saya telah mempunyai foto dari kursi dari ecobrik itu sendiri. Ini dia, lucu kan? Nah, yang pengrajin yang terdapat di Jember ini dipelopori oleh Ibu Nur Hidayat yang terdapat di Perumahan Gading, Tegal Besar, Kaliwates, Jember. Jadi Ibu Nur Hidayat ini mempunyai inisiatif untuk membuat paguyuban ibu-ibu untuk membuat ecobrik dan diubah menjadi barang-barang yang berguna. Dia memiliki ide ini karena ia tuh berpikir kalau misalnya sampahnya hanya dibuang, tidak memiliki nilai, itu akan sia-sia dan juga dapat menambah polusi bumi, merusak bumi, dan lain-lain. Jadi ia mempunyai inisiatif untuk mengajak ibu-ibu untuk lebih mengedukasi lah masyarakat sekitar kalau misalnya sampah itu juga bisa berguna. Jadi Ibu Nur Hidayat ini akhirnya membuat organisasi itu, hingga ia menamai kampungnya sendiri menjadi Kampung Recycle yang terdapat di Perumahan Gading itu tadi. Dan Ibu Nur Hidayat ini juga nggak hanya ngebuat kursi yang tadi saya kasih tahu contohnya itu, tapi juga buat banyak hal lain yang dapat berguna, nantinya dapat digunakan untuk kampung itu sendiri atau juga dapat dijual dan dapat menghasilkan uang tentunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengrajin figura foto yang terdapat di Jember. Jadi pengrajin figura foto ini dicetuskan oleh Mas Matsif namanya. Ia itu merupakan seorang mahasiswa yang terdapat di Jember, Universitas Jember. Awalnya ia tuh hanya iseng kan, kayak melihat sampah yang ada di sekitar kampusnya tuh kayak terlalu banyak gitu ya. Akhirnya itu kayak mempunyai inisiatif untuk membuat suatu organisasi. Nama organisasinya ini Pecinta Lingkungan, dan ia membuat bank sampah. Bank sampah ini yang nantinya ia dan anggota ubah menjadi barang-barang yang lebih berguna. Nah, di organisasi ini tuh terdapat sekitar 50 anggota. Awalnya hanya mahasiswa saja, tapi lama-kelamaan juga terdapat dosen, pengumpul sampah, dan masyarakat-masyarakat yang terdapat di sekitar kampus ini yang bergabung di di organisasi ini. Nah, dari harganya figura foto ini sendiri berkisar antara 10.000 sampai 100.000 tergantung dari kerumitan figura foto yang dia buat. Ini ada contoh figura fotonya. Ini figura foto dari koran. Jadi harga itu tergantung dari kerumitannya. Nah, jadi dengan adanya organisasi ini juga membantu masyarakat sekitar untuk lebih mengurangi sampah dan menyadarkan masyarakat bahwa sampah ini, lagi-lagi ya, seperti yang tadi ecobrik, sampah ini tuh bisa diubah gitu loh menjadi barang yang berguna, nggak hanya menjadi barang yang nggak berguna, cuma jadi dibuang terus berserakan, malah menjadi hal yang tidak baik kan. Jadi bisa diubah menjadi hal yang lebih berguna dan bisa mengubah menjadi uang. Selanjutnya terdapat pengrajin kaca yang diubah menjadi hiasan dinding. Ini contoh hiasan dindingnya. Sebelum saya menjelaskan, ini hiasan dinding dari kaca. Jadi barang ini tuh diciptakan oleh Pak Suparno dan istrinya. Pak Suparno ini tuh awalnya tuh iseng kan, bukan iseng sih, jadi dia tuh nggak sengaja menjatuhkan botol kaca dan berpikir nih, ini kalau misalnya botol kaca pecah bisa jadi apa ya. Akhirnya pasangan suami istri ini mempunyai ide untuk menjadikan hiasan dinding seperti ini. Setiap harinya Pak Suparno dan istrinya ini bekerjanya menciptakan barang ini di bagasi rumahnya. Nah, harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal, tapi juga sesuai lah. Harga itu dari Rp5.000 hingga Rp500.000, tergantung dari susahnya dan rumitnya saat membuat hiasan dinding seperti ini. Per bulannya kira-kira Pak Suparno ini bisa meraup untung hingga Rp3 juta. Jadi buat kalian jangan takut buat memulai kan, soalnya bahkan dari pecahan kaca lo bisa menjadi ide dan bisa menjadikan uang. Jadi oke, kita lanjut.
bakal ngejelasin tentang pengrajin hiasan paper bag. Ini lucu banget guys. Jadi ini aku bakal capture dulu. Ini lucu banget beneran. Jadi kalau misalnya ada pembeli paper bag kayak gini tuh kayak dapat minyak banget ya sih. Jadi apa kan nggak sekedar membuang paper bag tapi bisa dipakai lagi kan. Kalau lucu gitu. Nah, yang punya inovasi ini lagi-lagi dari organisasi yang sama masing-masing tadi, organisasi pencinta lingkungan yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa, dosen dan pengumpul sampah tadi. Nah, itu sama-sama bank sampah tadi. Nah, tapi sekarang aku bakal ngasih tahu kalau misalnya ternyata mereka itu kayak ngebuka tempat gitu. Jadi mereka menginformasikan kepada masyarakat Jember bahwa kalau misalnya ada masyarakat yang mau mendonasikan sampah mereka supaya nggak dibuang gitu aja dan menumpuk hingga menjadi sampah kan nggak baik, mereka tuh bisa ngasihkan sampah mereka ke organisasi ini. Jadinya bukan hanya menjadi sampah tapi bisa diolah menjadi barang yang lebih berguna. Nah, ada dua tipe nih. Jadi ada yang bisa langsung ngasihkan secara sukarela dan yang kedua dikasihkan sebagai tabungan. Jadi orang-orang yang ngasihkan sebagai tabungan ini dapat mendapatkan uang dari tabungan sampah itu. Jadi buat kalian yang nggak tahu sampahnya mau dikemanain, kalau misalnya dibakar kan jadi polusi udara, kalau misalnya ditimbun terurainya lama kan kalau plastik. Jadi kalian bisa ngasihkan sampah kalian ke organisasi pencinta lingkungan ini. Dan bukan hanya kalau misalnya kalian kayak nggak ikhlas itu kan bisa ditabungkan kan nanti bisa jadi uang tuh. Jadi ini paper bagnya dijualnya sih tergantung dari kerumitannya ya, dijualnya tuh dari harga Rp4.000 sampai Rp20.000 lah tuh, lagi-lagi tergantung tingkat kerumitannya. Oke, yang terakhir ada kerajinan gantungan kunci dari limbah kertas. Itu lucu banget guys. Itu bisa dibuat gantungan kunci motor, gantungan kunci rumah, terus gantungan buat tempat pensil dan lain-lain. Jadi kalau misalkan pakai gantungan kunci itu bakal ingat terus, mana ya kunci motorku, terus gantungan kunci ini jadi ingat lagi deh. Itu banget beneran. Jadi itu dibuat oleh bukan salah satu sih, kayak organisasi mahasiswa di Jember. Saya beda sama yang tadi. Kalau tadi kan kayak dalam lingkup besar sih, kalau itu cuma dalam lingkup pertemanan kecil gitu. Jadi itu mereka sama kayak tadi, lihat sampah terus bingung nih, kok kayak gak berguna. Jadi mereka tuh kayak dengan kreativitas yang mereka punya, mereka itu akhirnya membuat menjadi gantungan kunci ini. Nah, hasil dari penjualan mereka itu nanti mereka gunakan untuk menambah uang biaya kuliah guys. Jadi kayak mereka tuh meskipun kuliah belajar tapi juga memanfaatkan waktu yang ada, peluang yang ada itu untuk menghasilkan uang untuk mereka sendiri juga. Nah, harga gantungan kunci ini mereka bandrol di harga Rp4.000 aja loh, kayak murah banget gak sih? Jadi buat kalian semua jangan takut buat memulai, soalnya kalau misalnya kalian takut tuh gak bakal merubah apa-apa. Jadi kalau kalian tuh ragu, malu gitu kan mau jualan tuh gak perlu beneran, soalnya malu kan juga mereka tuh yang kalau kalian malu tuh cuma membuat mereka yang menghina kalian tuh tambah seneng guys, soalnya melihat kalian tuh jadi down gitu kan. Jadi mereka yang menghina kamu tuh melihat kamu down jadi seneng. Jadi mereka bakal ngelakuin hal ini tuh ke banyak orang, bukan kamu doang. Jadi stop buat malu karena cacian orang. Jadi jangan malu untuk mulai jual-jualan kecil-kecilan, itu it's okay banget. Kalian pokoknya dengan kalian kan masih muda, aku juga sih, jadi mulailah dari awal banget. Ini kan bisnis awal gitu loh, nanti kan kita juga gak ngerti kalau misalnya udah besar mau ngapain. Pokoknya segitu dulu prestasi dari aku. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak punya jalan